anak-anak Ibu, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang demokrasi dalam perspektif Alkitab, yaitu dapat kita lihat dalam Roma 3 ayat 9-31 dan Roma 5 ayat 12. Masyarakat dunia akan mengalami sebuah perubahan nasib menjadi lebih baik bila saja demokrasi diterapkan secara sungguh-sungguh dalam pemerintahan. Untuk itu, pelajaran kali ini menyoroti makna demokrasi dari perspektif Alkitab. Nilai-nilai demokrasi ternyata selaras dengan pemahaman bahwa manusia sungguh berharga di hadapan Allah dan semua manusia itu sama. Tidak ada yang boleh menyatakan bahwa dirinya itu lebih mulia atau lebih berharga dari manusia lainnya. Bahkan melakukan menindas manusia lainnya. Andai kata setiap manusia sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesamanya manusia, niscaya kehidupan di dunia ini jauh lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Tokoh demokrasi ada dua orang wanita. Yang pertama yaitu bernama Benazir. Benazir ini lahir pada tanggal 21 Juni 1953. Kita ikuti kehidupan Benazir ini, yaitu sebuah perjuangan yang diinginkan, kebenaran dan keadilan yang telah ditegakkannya, bukan hanya demi dirinya sendiri, namun demi perjuangan rakyat yang ingin dibebaskannya dari kepemimpinan yang otoriter. Benazir memenangi pemilihan umum pada tahun 1988 dan menjabat sebagai Perdana Menteri Wanita untuk pertama kali untuk negara Muslim. Benazir terus-menerus menyampaikan pidato yang memberikan semangat kepada pendukungnya agar tidak melakukan kekerasan untuk mencapai keadilan dan menegakkan kebenaran. Dan yang kedua adalah Malala. Malala lahir pada 12 Juni 1997. Nama Malala itu diambil dari Malalai, yaitu pejuangan wanita dari Afghanistan, negara tetangga Pakistan. Dua orang wanita ini sama-sama berada di Pakistan. Malala pada awal tahun 2009, ia menulis blog untuk radio Inggris BBC yang isinya adalah pengalaman hidup di bawah penindasan dan larangan tabiat untuk bersekolah. Awalnya penulisan blog itu berjalan secara lancar karena Malalai memakai nama samaran yaitu Gul Makhai. Namun pada bulan Desember 2009 nama aslinya mencuat. Tidak kepala tanggung, Malala itu semakin aktif menyuarakan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, sehingga ia dinominasikan untuk menjadi pemenang internasional, dan pada tahun 2011 ia juga berhasil memenangkan nasional. Mengkaji kesaksian Alkitab bahwa semua manusia adalah sama dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26-30. Alkitab menyaksikan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan pastinya dari Tuhan Allah dan memiliki gambar serta rupa Allah. Maksud gambar dan rupa Allah ini adalah sifat, kasih, itu yang menggambarkan rupa Allah. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa akibat dosa yang dilakukan manusia pertama yaitu Adam, maka semua keturunan, yaitu semua umat manusia dimanapun mereka berada, pada zaman kapanpun mereka hidup, mereka berdosa. Berbeda ya dengan agama atau keyakinan lainnya. Selaku kita pengikut Yesus Kristus, kita mengakui bahwa manusia lahir dalam keadaan berdosa. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa pastinya. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus berlaku untuk semua orang. Di surat Paulus kepada jemaatnya, berkali-kali ia menyatakan bahwa yang menyelamatkan manusia karena iman percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita lihat lebih rinci ulasan dari Srod yang dalam bukunya The Missing of Romans.
Ada 3, yaitu yang pertama, kuasa dosa itu sungguh mematikan. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada sungguh-sungguh yang mencari Allah. Dapat kita lihat di dalam Roma 3 ayat 10-11. Yang kedua itu, pengaruh dosa yang merusak bahkan mematikan ini ternyata luar biasa. Pemikiran emosi, kehendak, hati nurani, bahkan seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan dan mencelakakan sesama manusia lainnya. Yang ketiga, dalam kondisi seperti inilah manusia yang tidak dapat menganggap bahwa dirinya itu benar di hadapan Allah. Dan Serat menyatakan bahwa apa yang telah dituliskan di Rasul Paulus ini adalah sebagai teguran kepada orang Yahudi yang menganggap bahwa kehidupan ritualnya seperti disunat, memelihara hari Sabat, tidak memakan daging haram adalah hal yang membuat mereka dibenarkan atau diterima oleh Allah. Allah membenarkan manusia semula adalah dalam keadaan berdosa karena Allah sungguh mengasihi manusia. Cuma satu syaratnya, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, pembenaran dari Allah ini bertolak belakang dengan keadaan di mana seseorang menjalani hukuman akibat kesalahannya. Dalam hal ini yaitu berdosa yang telah dilakukannya. Setelah menerima penebusan Yesus Kristus, manusia hidup dalam kebebasan untuk memiliki sebuah damai sejahtera. Sebuah damai sejahtera Allah karena tidak perlu lagi hidup dalam perhambaan dosa. Membahas makna demokrasi di dalam pemerintahan. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa demokrasi adalah keadaan di mana warga negara memiliki kesempatan memilih siapa yang menjadi wakil-wakil mereka dalam sebuah pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan pada raja atau kaisar. Secara usia, pemerintahan demokrasi baru mulai muncul pada abad ke-18. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi, ada 6 ciri. Yang pertama yaitu ada aturan yang jelas. Biasanya yaitu periode masa bakti. Yang kedua yaitu mayoritas dan minoritas. Mereka yang tergolong mayoritas tentunya akan memimpin pemerintahan, dan mereka yang tergolong minoritas pun tetap dilindungi. Yang ketiga yaitu individu. Dalam pemerintahan demokrasi, hak individu dilindungi dan dijamin dengan baik. Yang keempat yaitu pemilihan umum yang berlangsung adil dan bebas. Yang kelima yaitu kewajiban negara. Setiap warga negara memenuhi syarat memilih wakil-wakil mereka. Dan yang keenam adalah kerjasama antara kesepakatan. Kerjasama dan kesepakatan itu perlu untuk melindungi sebuah hak individu. Tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang demokrasi. Inilah tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Yang pertama yaitu cukup banyak dan sifat yang menantang. Misalnya, turut menjaga ketertiban umum karena ada gejala di kota-kota besar. Yaitu remaja sering mengganggu ketertiban umum. Benar tidak? Contohnya tawuran, balap-balapan, mereka lakukan kaum-kaum remaja. Yang kedua yaitu remaja juga harus menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Selain itu, remaja Kristen juga perlu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Jika sudah berusia 17 tahun, remaja Kristen perlu memilih pemilih politik dan wakil rakyat yang sudah terbukti memiliki integritas serta melayani rakyat. Misal nih, pada bulan April 2014 ada pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan DPR, dan ada DPRD dan serta DPD. Adapun pada bulan Juli 2014 diselenggarakan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai 2019. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, di sini
Ibu mau kalian mencatat apa yang udah Ibu ringkas dalam teks ini, kalian pindahkan ke buku catatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.